warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Tentunya pada episode setiap kalinya kita akan membahas mengenai sektor pertanian yang tentunya dapat menginspirasi pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai nelayan ramah lingkungan dan sudah kita hadirkan narasumber kita ada Ibu Vini Susanti, penyuluh perikanan. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Terima Sehat kasih selalu, sama-sama. tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita akan membahas mengenai nelayan ramah lingkungan. Di mana ini untuk Kota Palembang sendiri terkenal dengan sungainya. Pastinya sungai ini banyak ikannya dan banyak juga masyarakat yang berkehidupan sebagai nelayan. Iya. Nah, ini boleh pertama nih, bagaimana nih ruang lingkup nelayan pada kehidupan sehari-hari, tentunya khususnya ini di Kota Palembang. Silakan. Iya, betul. Baik, nelayan merupakan seseorang atau kelompok nelayan, kelompok orang yang mencari ikan atau hewan lainnya. Saat menangkap ikan, nelayan bisa menggunakan peralatan sederhana seperti jala. Ada juga peralatan modern dan kapal-kapal besar. Itu bisa untuk di laut, bisa mencari ikan melalui alat teknologi yang modern. Baik, tentunya juga kalau kita di Kota Palembang ini ruang lingkupnya lebih ke sungai ya biasanya. Iya, perairan ya. sungai. Baik, nah ini kan kita temanya ini membahas nelayan ramah lingkungan. Ini apakah ada juga ini nelayan yang tidak ramah lingkungan, ini khususnya yang terjadi di Sungai Musi saat ini nih, seperti apa? Baik, ada juga nelayan yang tidak ramah lingkungan, seperti mereka masih menggunakan racun dan alat setrum. Racun itu sendiri bisa membuat anak-anak ikan itu bisa mati, tidak ada kesempatan lagi bagi anak-anak ikan tadi untuk membesar. Oh, baik. Seperti Itu masih banyak ya terjadi ya ini khususnya di Kota Palembang. Masih banyak sekali itu. Oh, masih banyak terjadi. Iya, masih banyak terjadi. Berarti itu memang efeknya luar biasa ya untuk lingkungan ya, karena tidak ramah lingkungan. Nah, tapi kalau sejauh ini nih di Kota Palembang ini untuk alat-alat yang digunakan ini fishing groundnya seperti apa saja? Untuk fishing ground itu nelayan di perairan Sungai Musi itu masih tradisional ya. Oh, masih tradisional. Masih tradisional, masih menggunakan alat tangkap jala seperti jala, jaring, pancing, terus bubu besar. Untuk fishing groundnya mereka terkadang ke arah Kabupaten Muara Enim seperti Sungai Belida, terus ke daerah Banyuasin, Sungai Lago, ke Mariana, ke Pusri, dan di perairan Sungai Musi lainnya. Tapi kalau di Kota Palembang sini berarti bisa dibilang agak masih banyak atau sudah berkurang nih nelayannya menangkap ikannya di perairan di dekat-dekat Kota Palembang, atau bahkan banyak ke daerah-daerah yang disebutkan sebelumnya? Masih banyak sekali Mbak, masih banyak ya. sekali. Tapi beda tempatnya aja kali ya, beda banyak ikannya juga kali ya. Nah, ini kan juga menjadi permasalahan kita nih, masih banyaknya terjadi overfishing nih ya, ada penangkapan yang luar biasa yang yang berlebihan. Ini kondisi ini masih terjadi di wilayah Palembang atau seperti apa nih Bu? Kalau di Palembang kemungkinannya sangat kecil ya, karena itu merupakan overfishing itu menangkap ikan secara besar-besaran atau berlebih. Sedangkan kita sendiri di perairan Sungai Musi ini masih nelayan tradisional, masih tradisional. Jadi untuk penangkapan ikan secara besar-besaran itu kemungkinan banyaknya di laut, Mbak. Oh, banyaknya di laut. Iya, kebanyakan di laut. Tapi kalau di Kota Palembang sendiri untuk kemungkinannya sangat kecil sekali. Ya, karena masih menggunakan alat tradisional. Dan juga kapalnya masih kecil-kecil juga. Masih kecil-kecil, perahu dengan panjang 9 meter. Oke, kadang perahu masih pakai kayu, Mbak. Perahu kayu, pakai ketek juga kadang ya. Nih, kalau misalnya nih di sungai kan pasti banyak sekali nih jenis ikan. Kita di Kota Palembang ini terkenal dengan sungai ikan belidanya ya. Nah, kalau jenis-jenis ikan lainnya seperti apa nih, masih ada yang di Kota Palembang atau mungkin masih banyak nih masyarakat yang baru pertama kali nih mendengar jenis ikan ini, seperti apa nih? Baik, kalau masalah jenis ikan di perairan Sungai Musi itu banyak sekali ya, seperti ikan lais, ikan baung, ikan seluang, ikan patin, ikan lumajang, dan masih banyak jenis-jenis ikan lainnya, banyak sekali. Banyak, tapi yang sekarang menjadi unggulan nih untuk banyak nelayan yang memang masih banyak dan mudah ditemukan itu jenis ikan apa?
Jenis ikan seluang mungkin saat ini, Oh, Mbak. seluang ya. Seluang karena bisa juga dijadikan bahan olahan. Bahan olahan baik. keripik ikan seluang, pekasam ikan seluang. Tapi kalau belida seperti apa? Masih agak susah ya masyarakat atau memang Kalau sudah habis? belida masih susah, Mbak, masih susah. Oh, masih susah Masih ya. susah sekali. Bahkan jarang sudah sangat ditemui Iya, ya betul. di perairan Sungai Iya, betul. Musi. Ya, ini nih jadi PR juga Iya, ya. baik, Ini baik. kan karena ikan belida ini terkenal dari Kota Palembang juga, Iya. dari Sungai Musinya. Nah, ini kalau dari melihat potensi Sungai Musi yang saat ini nih seperti apa nih? Berapa produksi nih nelayan untuk per bulannya ataupun per harinya kira-kira di kisaran berapa nih, Bu? Baik, untuk produksi hasil tangkapan nelayan itu sendiri satu hari bisa mencapai 5 sampai 15 kilo Satu hari. satu hari. Itu jenis ikannya berbeda-beda pastinya. Jenis ikannya berbeda-beda. Oke, berarti itu bisa dari satu orang atau satu kelompok tuh biasanya? Itu satu orang. Oh, satu orang. Satu orang. Tapi yang per kelompok masih banyak nggak kalau yang di Kota Palembang ini nelayannya atau rata-rata memang masih perorangan, Ibu? Masih perorangan. Oh, masih perorangan semua masih ya. perorangan, tapi kita bentuk kelompok. Oh, ada Kita bentuk kelompoknya kelompok, juga. iya. Ada kelompoknya juga yang memang kalau lebih ramai-ramai tangkapannya juga bisa lebih banyak ya Iya, biasanya betul, ya. betul sekali. Nah, ini dari hasil tangkapan nih pastinya banyak yang bisa dimanfaatkan. Iya. Ini apa aja nih yang hasil tangkapan dimanfaatkan saat ini? Baik, manfaatnya banyak sekali ya, Mbak ya. Kita bisa kita menjadikan olahan ikan. Seperti itu saya bilang tadi, ada pempek dari ikan sungai, ada keripik ikan seluang, ada pekasam, ada salai ikan juga. Oh, salai seperti masih itu. banyak Iya, pastinya. masih banyak, betul. Oke, tapi rata-rata memang dijadikan olahannya seperti makanan ya, Iya, makanan betul. yang siap saji Iya, pastinya. siap saji. Tapi masih banyak juga mungkin masyarakat lebih dijadikan untuk siap saji atau banyaknya nelayan yang menjual untuk yang lagi fresh untuk di pasar-pasar seperti itu, lebih banyak yang mana nih, Bu, biasanya? Imbang, Mbak ya. Oh, imbang ya? Karena untuk di pasar juga mereka banyak juga yang jual seperti diolah menjadi ikan giling. Ya, Jadi ikan betul, segar kan, benar. masih ikan segar. Terus di pasar masih dijual ikan yang masih fresh. Oh, masih fresh Iya, juga. masih fresh juga. Nah, kan banyak juga ya, apalagi kalau untuk patin ya. Patin kan Iya, orang maunya betul. buat Pindang, dipindang. Mbak. Jadi kalau memang ada beberapa yang langsung jual pindang, tapi Iya. banyak juga yang lebih memilih ikannya fresh yang memang Iya, dijual. betul. Nah, kalau saat ini nih, nelayan di Kota Palembang ini jumlahnya berapa nih? Mungkin di bawah penyuluhan juga nih seperti apa? Berapa banyak? Masih nambah, bertambahkah nelayan sekarang atau makin ke sini makin berkurang nih, Bu? Baik. Kalau jumlah nelayan tersendiri itu berkisar 500 sampai 1.500 nelayan. Itu baik yang terdata maupun yang belum terdata. Oh, yang belum terdata Iya. juga ada. Tapi makin ke sini gimana nih? Kan tentunya banyak generasi, makin beda generasi ini makin berbeda. Banyak yang mungkin tidak mau nih menjadi nelayan dengan mungkin pengennya menjadi kerja kantoran atau seperti apa. Makin ke sini makin berkurang atau seperti apa nih, Bu, jumlah petani nelayan? Kalau kami lihat kemarin dalam pendataan itu bertambah tapi tidak banyak. Oh, bertambah tapi Iya, tidak bertambah banyak. tapi tidak Tapi banyak. rata-rata ini nelayan ini di kisaran umur berapa nih, Bu, biasanya, Bu? Kalau lebih ke bapak-bapak ya biasanya ya. Iya, lebih ke bapak-bapak. Tapi yang anak muda ada juga? Ada juga mungkin mereka cenderung ingin membantu kehidupan sehari-hari orang tuanya. Oh, masih ada juga. Iya, masih ada Anak juga. muda masih ada Anak juga. muda masih ada. Ya. Tapi kalau nelayan seorang wanita masih jarang ya atau ada bahkan? Ada, Bu, tapi jarang, Mbak Kiki. Oh, masih ada Masih tapi ya? ada. Di Kota Palembang ada? Ada, Mbak Kiki. Oh, ada. Baik, luar biasa juga ya kalau Iya, ada ikan. betul, Karena nelayan prosesnya luar biasa berat juga ya, Iya. pekerjaannya nih, apalagi terombang-ambing di tengah-tengah Iya, sungai betul, ini. betul sekali. Nah, kalau sistem yang diberlakukan untuk penyuluh perikanan ini seperti apa nih untuk membina nelayan jangan sampai nih menjadi nelayan yang tidak ramah lingkungan? Seperti apa saja yang dilakukan penyuluhan? Baik, kami berbagi secara teknis, kami berbagi satu penyuluh itu 2 sampai 3 kecamatan. Jadi sekarang kan apalagi kita dipermudah dengan media sosial ya. Betul. Jadi segala permasalahan yang ada di lapangan bisa melalui via telepon. Kami juga terkadang langsung terjun ke lapangan untuk bersosialisasi dan melakukan pertemuan rutin. Oh,
masih Seperti juga. itu. Ini kalau pertemuan rutin ini biasanya untuk ketemu nelayan ini membinanya apa aja nih biasanya yang dilakukan? Kita melakukan sosialisasi seperti alat tangkap ramah lingkungan, sosialisasi tentang permodalan, tentang peraturan, terus tentang illegal fishing. Oh, oke, banyak ya pastinya. Banyak sekali, Mbak Kiki. Karena ini berkaitan dengan sungai ini rentan sekali ya, Iya, banyak. betul. Karena air yang digunakan ini digunakan untuk hal lainnya, bukan Iya. hanya untuk menangkap ikan saja. Ini bagaimana nih sosialisasi sejauh ini? Banyak nelayan yang memang menerima atau mungkin masih ingin bebas-bebas aja nih sebagai nelayan yang mau nangkap-nangkap aja, atau seperti apa nih, Bu? Iya, kalau untuk penangkapan kita tidak mengatur mereka kapan untuk menangkap, karena mereka sendiri ada waktu-waktu, mereka tahu jam berapa mereka harus menangkap ikan gitu. Terus pasang surut air mereka sudah paham. Oh, sudah paham Iya, ya. Tapi sosialisasi masih diterima Masih oleh diterima oleh masyarakat, mereka, masih diterima ya. Mereka sangat berterima kasih dengan adanya sosialisasi seperti itu. Oh, baik. Tapi sosialisasi ini sangat penting ya, apalagi ini biar tahu juga nih nelayan bahwa peraturan perundang-undangan ini mengenai ikan nih ada peraturannya ya. Jadi Iya. jangan sampai sembarangan. Nah, Iya, mungkin betul. nih satu yang menjadi sosialisasi juga ini mengenai pelanggaran nih, apalagi pelanggaran nih, mengenai menggunakan racun, Iya. menggunakan alat-alat yang memang tidak ramah lingkungan. Ini seperti apa? Masih banyakkah terjadi di Kota Palembang atau bagaimana nih, Bu? Alhamdulillah sekarang dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi keadaan seperti itu, racun atau penyetruman tadi sudah berkurang, Mbak. Oh, sudah berkurang ya, karena sudah adanya sosialisasi. Sudah ada sosialisasi. Karena ini pentingnya sosialisasi dan untuk informasi juga Iya, para betul. nelayan. Jadi jangan sampai ini hanya mementingkan mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan lingkungan. Iya, betul Baik, sekali. kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Zona Tadi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani, dan tentunya kita masih membahas mengenai nelayan ramah lingkungan. Untuk pemirsa, kita masih bersama tentunya dengan narasumber kita, yaitu Ibu Vini Susanti, penyuluh perikanan. Sudah banyak sekali kita mengobrol ini tentang nelayan ramah lingkungan. Iya. Ternyata ini masih ada beberapa, walaupun tidak banyak, tapi masih ada beberapa yang mungkin oknum melakukan penangkapan ikan dengan tidak ramah lingkungan. Iya, betul. Nah, tapi nih tentunya sebagai Kota Palembang kita terkenal dengan salah satu ikan, yaitu ikan Iya. belida. Ini bisa dibilang ikan belida ini masih dilakukan upaya untuk pelestarian, karena menurut Ibu juga sudah menjelaskan ya sebelumnya masih kurangnya ya masyarakat yang memang bisa menangkap ikan belida, bahkan sudah jarang ditemukan. Ini untuk upaya pelestariannya seperti apa nih, Bu? Baik, jadi ikan belida itu memang sudah dilarang, tapi kecuali untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian dengan melengkapi surat perizinan yang sudah ada peraturannya. Kalaupun nelayan masih menangkap ikan belida, kita sarankan ke mereka untuk dilepaskan lagi ke perairan Sungai Musi tersebut. Baik, disosialisasikan ya. Iya, betul. Jadi kalau ikannya ditangkap terus, kapan lagi nih masih ada ikan-ikan lainnya? Iya. Nah, tapi upaya apa lagi nih untuk pelestarian ikan belida ini kalau dari penyuluhan perikanan sendiri seperti apa? Selain sosialisasi ke nelayan ya? Itu tadi kita melakukan sosialisasi, selain sosialisasi menyarankan kepada nelayan tangkap agar melepaskan kembali ikan belida tersebut ke perairan Sungai Musi itu. Oh, baik. Tapi masih banyak nggak ini ada kegiatan-kegiatan biasanya melepaskan benih ikan ya? Ini ikan belida juga masih dilakukan pelepasan benih atau seperti apa nih biasanya? Ada kegiatan-kegiatan lain atau bagaimana nih, Bu? Kalau
pelepasan benih ikan belida itu belum ada ya Mbak. Paling ada kita restocking ikan ke Sungai Musi. Seperti restocking ikan patin. Ikan patin Iya. ya. Tapi kalau misalnya nelayan dilarang menangkap ya. Tapi kalau untuk kan sekarang nih masih banyak nih kadang melihatnya di tempat restoran mungkin ya. Iya. Di tempat-tempat beberapa nih masih ada yang memelihara ikan belida. Kalau memelihara nggak apa-apa nih Bu? Atau sebaiknya juga lebih baiknya dilepaskan nih? Untuk budidaya tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Itu tadi dengan mempunyai izin perizinan. Oh izin tadi. Iya, Jadi izin harus ada tadi. izinnya Iya, betul ya. sekali. Jadi karena ikan belida ini sudah termasuk ikan dilindungi. Langka ikan udah ikan dilindungi. ya, Iya, udah langka dan ikan dilindungi. Jadi ini sebagai sebagai masyarakat Kota Palembang kita harus sama-sama ya. Jangan Iya, sampai betul. nanti yang mana sih ikan belida? Kadang banyak masyarakat, oh ini bentuknya betul ikan sekali. belida ya karena saking jarangnya dan Iya. sudah makin berkurangnya berkurangnya. ikan Iya. belida ini. Nah tapi kalau misalnya nih kita lebih mensosialisasikan banyak nih mengenai nelayan yang mungkin masih ada yang nakal untuk penangkapan ikan secara setrum ataupun juga secara racun. Ini kalau bisa diceritakan nih Bu, ini mekanismenya seperti apa sih? Saking bahaya ini seperti apa yang dilakukan untuk metode racun ini biasanya? Baik, untuk racun itu sendiri mereka menggunakan racun berupa cairan ya. Berupa cairan mereka meracun di satu titik, terus ikan itu bisa mati dengan jarak 1-2 kilo dari racun yang mereka tebarkan tadi. Wow, sampai 2 Iya, gitu. kilo ya? Iya, betul. Jauh ya? Jauh sekali. Berarti efeknya luar biasa. Luar itu. biasa sekali Mbak Kiki. Jadi jangan sampai terjadi ya, khususnya ini di Sungai Musi kita Iya, ya, betul, yang kita betul sekali. sama-sama jadikan kebanggaan di Kota Palembang. Itu berarti memang efeknya bisa sebanyak itu ya matinya Bu ikannya atau bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi anak-anak ikan itu bisa mati semua. Bisa mati semua. Kadang anak-anaknya juga nggak terlalu diambil karena masih kecil Masih juga kecil, ya? jadi tidak ada kesempatan lagi bagi anak ikan itu tadi untuk membesar. Oh oke. Serem ya kalau misalnya jadinya nggak ada regenerasinya ya untuk Iya, betul ikan-ikannya. sekali. Tapi kalau yang penyetruman itu seperti apa nih kalau efeknya bagi lingkungan dan juga yang biasa dilakukan nelayan seperti apa? Kalau penyetruman itu sendiri menggunakan aliran listrik ya, aliran listrik. Ya sama, jadi ikan-ikan itu bisa mati juga karena tersengat aliran listrik tadi. Tapi itu sama ya, nggak bisa milih mau yang besar mau yang kecil Betul ya? sekali, tidak bisa memilih yang besar atau yang kecil. Dia kalau sudah terkena aliran listrik, Ya udah. dia udah punah sudah. Benar. Nah, berarti yang jadi PR juga ya harus sama-sama jangan sampai ini terjadi. Betul. Efeknya apalagi yang racun tadi luar biasa Luar sampai biasa sekali. 2 kilo ya, Iya, 2 jarak kilo tempuh 2 jarak kilo. jarak Iya, sungainya loh betul pemirsa. sekali. Jadi ini sama-sama nih kita saling mengingatkan juga. Nah, tapi kan pasti kadang ngelihat juga nih di perairan Sungai Musi di pinggir-pinggirnya masih banyak masyarakat yang menggunakan keramba biasanya ya Iya, untuk betul budidaya sekali. ikan. Ini masih banyak nih atau sudah mulai berkurang untuk budidaya melalui keramba nih Bu? Untuk keramba itu sendiri alhamdulillah masih banyak dengan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari warga di sekitar. Ikan yang mereka pelihara itu hasil dari tangkapan mereka nelayan itu sendiri, seperti hasil tangkapan. anak toman, anak baung seperti itu. Adapun udang gala. Oh, udang juga ada ya? Juga udang gala. Oh, udang juga ada. Udang juga baru ada. tahu ternyata bisa juga di Sungai Musi Iya, ya betul sekali. untuk udang gala. Tapi masih banyak ya masyarakat yang memang memanfaatkan untuk keramba. Tapi Iya, keramba betul. ini harus ada apa sih regulasinya, aturan nggak? Jangan sampai mengganggu lalu lintas atau memang ada tempat-tempatnya yang diperbolehkan nggak Bu untuk membangun keramba ini? Iya, baik. Jadi itu tadi tidak ada aturan yang menentukan, cuman selagi mereka tidak mengganggu kehidupan sehari-hari warga di pinggiran sungai sekitarannya. Oke, jadi jangan saling ganggu Iya, ya, betul sama-sama sekali. mencari. Iya. Itu tapi masih banyak ya. Masih banyak. Itu rata-rata memang mereka menjadi nelayan yang bukan nelayan aja atau memang apa ya untuk menjadi usaha nih. Jadi memang lebih banyak ke usaha ya kalau untuk keramba atau mungkin lebih ke iseng aja nih Bu. Seperti apa nih biasanya? Mungkin berawal dari hobi ya Mbak ya. Oh, oke. Dari hobi menjadi usaha, jadi akhirnya mereka membuat keramba. usaha keramba itu tadi untuk menambah
penghasilan kehidupan mereka sehari-hari. Betul, karena kan di Karamba juga lumayan menjanjikan ya Bu Iya, ya. betul sekali. Karena banyak ikan juga. Banyak ikan. Tapi banyak nih kalau masyarakat di Kota Palembang yang masih ada keramba-keramba ini di wilayah mana aja nih biasanya yang agak lebih banyak nih Bu? Seperti daerah Kertapati, daerah Gandus, Kecamatan Gandus, sama di daerah Kalidoni. Oh, itu masih banyak. Iya, masih ya. banyak. Selagi yang penting jangan mengganggu juga ya iya, untuk betul. kegiatan warga sekitar. Iya, betul, Baik. sekali. Ternyata kan keramba juga bisa dimanfaatkan ini untuk menjadi peluang usaha juga Iya, ya. betul. Tapi kalau misalnya di keramba itu lebih resikonya lebih tinggi juga nggak sih Bu kalau untuk memelihara dan membudidayakan ikan, atau bahkan lebih banyak menangkap ikannya saja nih? Iya, jadi keramba itu sendiri dimanfaatkan oleh nelayan ketika mereka menangkap ikan, mendapatkan anak-anak ikan dari hasil jala atau jaring tadi, mereka masukkan ke dalam keramba tadi. Oh, dibesarkan. Untuk dibesarkan. Oh, baik. Jadi kan kalau masih kecil kan nilai jualnya masih kurang, masih rendah ya. Iya, masih kurang. Jadi biar nilainya lebih tinggi dan juga sekaligus membudidayakan Iya, juga betul ya. sekali. Oke, ternyata juga masih banyak ini jenis-jenis ikan yang memang dibudidayakan. Tapi ikan belida masih ada nih Bu yang dibudidayakan melalui keramba, atau kurang nih masih? Kalau ikan belida tidak ada Mbak Kiki. Nggak ada Yang ya? ada itu ikan toman dan ikan patin. Tapi nih selain ikan-ikan lain, ada yang seperti ikan belida juga nggak yang mungkin makin kesini sudah makin jarang ditemui nih? Selain ikan belida masih ada nggak Bu? Ya, mungkin sejenis ikan belida ya yang dikenal sekarang kita kenal dengan jenis ikan puta. Oh, ikan puta itu sudah lumayan susah ya karena dia sekarang? sudah masuk dalam kelompok ikan belida. Oh, masih kelompok ikan Iya. belida. Tapi Sejenis kalau ikan belida. sejenis ikan belida, berarti ternyata jenis ikan belida itu lumayan banyak. Tapi ikan puta itu juga termasuk jenisnya. Iya, ada satu lagi yaitu ikan pare. Ada pare Oh, baru sungai. dengar juga ikan pare. Iya, ikan pare. Ternyata ada juga ikan pare Ada, ya, bukan masakan pare yang sayuran Bukan. pare pada umumnya ya. Bukan. Oh, itu juga termasuk sudah sulit Dilindungi. ditemukan, Iya, dilindungi sudah. juga. Sulit Oh, makin ditemukan. banyak ya ternyata sekarang yang Iya, dilindungi ya. betul. Iya, Berarti betul. harus sama-sama nih lebih aware lagi ya Iya. masalah ikan ini, jangan sampai nanti kita kurang mengetahui nih ikan-ikan apa saja yang dilindungi. Mungkin nih terakhir nih harapan dari Ibu Vini juga nih mengenai himbauan juga untuk nelayan dan masyarakat nih sama-sama menjadi nelayan ramah lingkungan, silakan. Baik. Untuk masyarakat Kota Palembang dimohon untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan demi menjaga kelestarian ikan-ikan kita yang ada di perairan Sungai Musi. Baik, harus sama-sama ya. Iya. Jangan sampai nanti ada ikan yang hanya tinggal namanya saja, kita Iya, nggak tahu betul. bentuknya seperti apa. Kalau bisa ini kita wariskan juga nih untuk cucu-cucu nanti Iya, ya. Jadi betul apalagi sekali, ikan Mbak belida ini menjadi kebanggaan. Mari kita lestarikan bersama-sama tentunya. Terima kasih Bu Vini Iya, sudah hadir sama-sama, bersama Mbak kami, Kiki. penyuluh perikanan. Kita sudah membahas mengenai nelayan ramah lingkungan, dan juga sebagai masyarakat juga kita harus sama-sama melestarikan, jangan sampai nanti ada ikan yang kita tidak tahu lagi bentuknya seperti apa. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak Dan Kiki. saudara, demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizky Abrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.